Kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada 17 Agustus 1945 merupakan hasil dari perjuangan panjang bangsa Indonesia. Kemerdekaan tidak diraih secara instan, melainkan melalui proses yang melibatkan tumbuhnya kesadaran nasional, semangat persatuan, dan perjuangan para tokoh bangsa. Untuk memahami perjalanan tersebut, saya mengunjungi 3 museum bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Perjalanan dimulai di Museum Kebangkitan Nasional yang berlokasi di Jakarta Pusat. Museum ini menempati bangunan bekas Stovia, sekolah kedokteran bagi pribumi pada masa kolonial Belanda. Di tempat ini lahirlah generasi terpelajar yang mulai mempertanyakan kondisi bangsanya yang berada di bawah penjajahan. Pendidikan membuka wawasan baru dan melahirkan kesadaran bahwa rakyat Indonesia memiliki nasib yang sama. Salah satu peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah adalah berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi ini dianggap sebagai awal kebangkitan nasional karena memperkenalkan bentuk perjuangan yang lebih modern dan terorganisasi. Melalui berbagai koleksi yang dipamerkan, museum ini menunjukkan bahwa perjuangan tidak selalu dilakukan dengan senjata. Pendidikan, pemikiran, dan organisasi menjadi alat penting untuk membangun kesadaran nasional. Kesadaran inilah yang kemudian menjadi fondasi bagi lahirnya gerakan-gerakan nasional berikutnya. Namun, kesadaran saja belum cukup. Bangsa Indonesia juga membutuhkan persatuan. Selanjutnya, perjalanan menuju kemerdekaan dapat dilihat dari Museum Sumpah Pemuda. Museum ini merupakan lokasi bersejarah, tempat berlangsungnya Kongres Pemuda II pada tanggal 27 hingga 28 Oktober 1928. Pada masa itu, organisasi pemuda masih banyak yang berorientasi pada daerah asal masing-masing, seperti Yong Java, Yong Sumatera Bon, dan Yong Ambon. Meski berasal dari latar belakang yang berbeda, para pemuda memiliki satu tujuan yang sama, yaitu memperjuangkan masa depan bangsa Indonesia. Puncak kongres terjadi ketika para peserta mengikrarkan Sumpah Pemuda yang berbunyi satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Ikrar tersebut menjadi tonggak penting dalam sejarah nasional karena untuk pertama kalinya identitas Indonesia ditegaskan secara bersama-sama oleh para pemuda dari berbagai daerah. Di museum ini juga terdapat biola milik W.R. Supratman yang digunakan untuk memperdengarkan lagu Indonesia Raya pertama kalinya. Lagu tersebut kemudian menjadi simbol persatuan dan semangat perjuangan bangsa. Sumpah Pemuda membuktikan bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan untuk mencapai tujuan bersama. Semangat persatuan yang lahir pada tahun 1928 menjadi modal besar bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan berikutnya. Perjalanan sejarah menuju kemerdekaan mencapai puncaknya di Museum Perumusan Naskah Proklamasi. Museum ini merupakan bekas kediaman Laksamana Tadasi Maeda. Pada malam tanggal 16 Agustus 1945, bangunan ini menjadi saksi lahirnya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Situasi saat itu sangat menegangkan. Jepang telah menyerah kepada sekutu, sementara para tokoh Indonesia harus segera menentukan langkah untuk memproklamasikan kemerdekaan. Terjadi perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua mengenai waktu pelaksanaan proklamasi. Namun, setelah melalui berbagai diskusi dan perundingan, akhirnya dicapai kesepakatan untuk segera menyatakan kemerdekaan Indonesia. Di ruang perumusan naskah,
Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo menyusun teks proklamasi yang kemudian diketik oleh Sayuti Melik. Hasil dari peristiwa bersejarah tersebut, lahirnya naskah proklamasi yang dibacakan oleh Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Melalui koleksi dan dokumentasi yang ada, museum ini memperlihatkan bagaimana keputusan penting yang diambil dalam waktu singkat mampu mengubah perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Melalui kunjungan ke Museum Kebangkitan Nasional, Museum Sumpah Pemuda, dan Museum Perumusan Naskah Proklamasi, kita dapat memahami bahwa kemerdekaan Indonesia merupakan hasil perjuangan panjang yang dibangun dengan kesadaran, kesatuan, dan pengorbanan. Museum tidak hanya menyimpan benda-benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang belajar yang menghubungkan generasi masa kini dengan perjalanan bangsa di masa lalu. Sebagai generasi penerus, sudah menjadi tanggung jawab kita untuk menjaga nilai-nilai nasionalisme, persatuan, dan semangat perjuangan yang telah diwariskan oleh para pendiri bangsa. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.